Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Vito Saputra dan teman saya. Muhammad Arif Budiman. Oke, dalam video podcast kali ini merupakan salah satu tugas daripada materi PAI, SMP dan SMA yang diampu oleh dosen kita, Bapak Nur Yadin. Jadi, langsung saja kita akan membahas sedikit materi daripada kelompok 7 mengenai akidah, ilmu akidah. Kita sudah sering mengetahui bahwa kita tidak asing dengan kata akidah dan akhlak. Tapi kita kadang lupa apa arti daripada akidah sendiri dan akhlak sendiri. Dan bahkan dari materi yang kita cantumkan dalam makalah kita yaitu membahas daripada ilmu akidah. Jadi menurut Saudara Arif nih, apa sih ilmu akidah sepengetahuan daripada Saudara Arif sendiri? Oke, terima kasih Mas Vito. Hmm. Jadi ilmu akidah sendiri itu adalah ilmu yang menjelaskan atau mengkaji tentang hal-hal yang wajib diketahui bagi tiap-tiap mukallaf. Apa saja sih yang wajib kita yakini gitu Nah, sebagai mukallaf? Karena Allah sendiri menurunkan beban itu kepada manusia, kepada khusus yang para mukallaf, nah, di mana syarat-syarat dari mukallaf tersendiri itu ada balik, berakal, dan sampainya dakwah. Nah, ketika dia tuh sudah mencapai suatu batas-batas itu tadi, maka dia tuh wajib meyakini meyakini tentang keberadaan Tuhan, meyakini tentang agama yang benar itu adalah Islam gitu. Nah, pastinya di dalam beriman sendiri kan kita ketika meyakini pastinya beriman gitu. Kita percaya kepada Tuhan. Nah, pasti perlu alasan gitu kenapa kita harus percaya kepada Tuhan itu. Nah, jadi iman itu terbagi menjadi dua gitu. Seorang meyakini atau percaya kepada hal itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tuh ada yang namanya iman secara taklid. Mungkin tidak asing lagi dengan kata taklid, yaitu artinya tuh ikut-ikutan lah, ikut-ikutan. ikut-ikutan. Seperti beragama Islam tuh karena orang tua Karena misalnya, keturunan, ya, ya. orang tuanya beragama Islam, maka anaknya juga beragama Islam. Terus misalkan di sekolah ada pendaftaran sekolah tulisnya umat aja orang tuanya Nah, ya. jadinya Dia anaknya ngikuti, agama Islam gitu ya. ya. Memang sudah otomatis sudah terlahir Iya, sebagai seorang Islam, ya. Terus, iya, sering kali seperti itu kan, mengikuti guru, mengikuti ustadz dan lain sebagainya. Tapi terkadang mereka tuh masih belum tahu bagaimana membuktikan kebenaran Islam itu secara jelas, secara pasti. Maka ini adalah uh, bentuk beriman yang kedua lagi, yaitu beriman secara makrifat. Yaitu beriman dia tuh karena mengetahui dengan pasti lah. Dia tuh beriman karena berdasarkan kenyataan. Oh, kenapa sih aku beriman kepada Islam itu? iya. Ya karena kenyataannya Islam itu agama yang benar gitu. Kenyataan dengan pasti itu. Bukan karena orang tua, bukan karena guru, bukan karena Lingkungan. ya ustadz dan lingkungan sosial lainnya lah. Jadi iman itu dibagi dua, yang ada yang daripada keturunan salah satunya tadi seperti yang taklid, kemudian yang marifat itu seperti daripada pencarian diri dari diri sendiri, seperti kisah Nabi Ibrahim, ya, yang mencari daripada sosok seorang Tuhan dan sebagainya. Apakah menurut Saudara Arif nih kualitas daripada keimanan seseorang yang keturunan dan pencarian dari dirinya sendiri itu berbeda? Ya kalau misalkan dari segi situ ada kemungkinan sangat berbeda gitu. Karena ketika seseorang itu langsung mendapatkan keinginan, dia tuh mendapatkan bahasanya pencerahan lah, pencerahan gitu. Oh, dia tuh punya alasan dengan pasti gitu. Kan kalau misalkan semacam ikut-ikutan karena orang tua atau karena guru, karena ustadz dan lain-lain, itu dia tuh biasanya tuh karena kebiasaan, karena paksaan, karena dia tuh diatur lah, dibiasakan dengan cara seperti itu. Jadinya dia tuh memang mandiri, tapi dia tuh masih belum tahu kenapa dia tuh harus sholat, kenapa dia tuh harus percaya kepada Tuhan gitu. Nah, sementara ketika dia tuh udah beriman secara makrifat, dia tuh tahu betul gitu. Oh, aku ini harus sholat, aku ini harus puasa, aku harus beribadah lah, karena itu wajib ya, karena Allah sendiri yang menyuruh, bukan karena orang tua, bukan karena guru lah gitu. Jadi punya keyakinan yang tetap lah gitu. Nah, menyingkal dari pembahasan Saudara tadi kan kita ada menyantumkan di makalah kita nih tentang perkembangan teknologi. Bagaimana nih sudut dari pandang Saudara Arif mengenai keimanan yang ma'rifat itu kan dari pencarian diri sendiri. Nah, kan sekarang nih sumber atau aplikasi apa aja itu kan gampang kita akses nih. Nah, kadang ada orang yang mengaku
bahwa dia sudah mendapatkan sebuah keimanan melalui aplikasi atau dari AI misalnya contohnya. Nah, apakah itu dapat dibenarkan hal seperti itu tuh? Ya bisa, karena kan beriman dengan pasti ataupun secara ma'rifat ini karena berdasarkan kenyataan. Kalau Hmm. misalkan di sebuah AI itu dia mencantumkan informasi-informasi sehingga dia bisa beriman secara ma'rifat, ya itu bisa saja. Hmm. Nah, dan saya lihat ya kan zaman sekarang ini perkembangan AI ini sangat-sangat luar biasa mempengaruhi daripada keimanan seseorang nih. Bahaya dari AI yang bisa menyerang daripada keimanan seseorang, adakah pendapat dari saudari mengenai hal itu? Kalau bahayanya itu adalah ketika eh, AI itu kan dia tuh mencari informasi dari big data, Ya. dari beberapa data yang disampaikan di Google dan sebagainya. Nah, terkadang bahasan-bahasan atau argumen-argumen tentang keimanan sendiri itu masih belum tercantumkan gitu di Hmm. dalam Google, dalam big data itu sendiri. Jadi kan argumen-argumen tersebut harus cari sendiri lah, cari Lebih sendiri agak ke guru-guru, ke ustadz-ustadz dan sebagainya tuh. eh, Ya. Karena kalau dari AI itu takutnya seperti itu tadi lah. berarti Masih memang dari AI itu kan sudah ada, itu bisa dikatakan benar kalau jangan kita teguk semua, tetap kita pilih-pilih, tetap kita cari referensi daripada guru-guru agama ataupun tokoh-tokoh agama yang paham akan keilmuan tertentu, ya kan? Iya sih benar, karena kayak kadang AI ini, kalau kadang nih anak-anak teman kita ini salah satunya, AI itu ditelan mentah-mentah. Jadi anak itu kayak sudah berpatok, bahkan mahasiswa ini sudah berpatok kepada AI tanpa menelaah lagi nih hasil daripada pencarian dari AI. Padahal kan itu yang disampaikan saudara tadi bahwa AI itu dari big data, dari sumber-sumber lain yang diambil garis besarnya, kemudian disampaikan melalui aplikasi itu. Bener nih. Dan gimana sih kalau saudara ini bisa memberikan pendapat, bolehkah kita beragama dengan patokan AI? Nah, itu nih masih pertanyaan yang menurut saya itu kayak, bisa nggak sih? Sedangkan kita nih lawan AI ini kadang kayak apa ya? Kadang kalau kita sampingkan, kadang kita bisa nafikan bahwa emang kita hidup sudah di zaman seperti ini. Nah, seperti apa menurut saudara itu? ya kan di zaman kita sekarang ini kita tidak bisa terlepas dari AI, bahkan Ah, mencari permasalahan agama deh dari nah, AI gitu kan terus. padahal bisa setiap hari kita temui kan. Iya, iya. Nah, Nah, bagaimana sih apa kita tuh hanya beragama tuh dari AI gitu aja kan? hmm, Ya seperti saya katakan tadi bahwa AI itu hanya menyentuh big datanya saja atau hmm, data-data yang tercantumkan dalam internet. hmm. Kan tidak semua argumen gitu yang di kepala orang lain gitu semuanya ada di AI gitu. Nah, Misalkan saya apa seorang itu berargumen tentang itu ditulis di AI. Nah, hmm. belum tentu argumennya yang lain juga ada juga di big data itu dicantumkan big data tadi itu juga. Dan juga dalam beragama ini sendiri itu harus kalau mencari argumen-argumen gitulah, terutama fikih mungkin lah fikih dalam Oke. kehidupan sehari-hari itu dia tuh paling nggak harus ada sanatnya gitu, harus ada sanat. Artinya sanat ini adalah dia tuh seorang itu berguru gitu, berguru seorang guru itu berguru lagi hingga ke imam-imam, ke para imam itu hingga kepada Rasulullah sendiri. Hmm, Jadi maksud sanat ini adalah bukan hanya sekedar transfer pengetahuan tetapi transfer pemahaman, hmm. jadi pemahaman langsung. Kan kita tuh ketika melihat membaca Al-Quran gitu kan, baca Al-Quran misalkan mentransferkan pengetahuan misalkan zalikal kitab la raiba fihi, zalikal kitab, Hmm. kitab itu kan padahal Seperti itu. Al-Quran itu kitab sendiri kan, kitab ada di depan mata gitu kan Nah, kalau kita baca. Nah, kenapa dihitungkan kenapa lagi? itu kan Nah, panjang lah. ya. Nah, itu kan bermasalah ketika dipahamkan secara tekstual gitu. Hanya Hmm. sekedar pengetahuan dasar, pengetahuan Hmm. tekstual. Harus ada pemahamannya betul gitu. Oh, Oh, ternyata kitab Zalikal itu menunjukkan yang tinggi lah, yang tinggi. Makanya kita karenanya Al-Quran mengatakan kata itu bukan kata ini karena hmm. tertinggi gitu. Nah, itu Oh. salah contohnya itu. Berarti memang seperti tadi saya kembali, tidak bisa ditelan mentah-mentah, harus tetap kita cari referensi dari guru-guru agama atau kitab-kitab yang ditulis oleh para tokoh ulama Indonesia. Nah, kita sudah membahas daripada akidah sendiri nih, keimanan daripada jenis-jenisnya, kemudian tadi akidah yang disandarkan atau disamakan dengan AI dan lain sebagainya. Kita akan beralih ke topik selanjutnya, yaitu tentang akhlak sendiri. Menurut saya, saudara pernah dengar ya bahwa mulutmu harimaumu. Hmm. Nah, eh,
kan itu sudah menjadikan apa namanya, gambaran bahwa mulut nih sangat sangat sangat, berbahaya ketika tidak bisa dikendalikan oleh seseorang. Bahkan dapat menyakiti hati seseorang yang mana sakit tersebut itu belum tentu bisa hilang dalam waktu yang sebentar. Bahkan bisa membekas hingga menjadikan dendam, bahkan nauzubillah bisa menjadikan, hal-hal yang luar biasa tidak pernah diinginkan. Nah, membahas daripada lisan, penting nggak sih dari kita sebagai Gen Z ini kan, apa namanya, menjaga daripada lisan tersebut nih? Oke. Ya, jadi sangat penting lah bagi kita tuh untuk menjaga lisan, apalagi di zaman yang serba digital gitu. Bukan Ah, hanya secara lisan saja oh gitu, iya sih. tapi secara tulisan di media sosial. Iya. Sering kita pasti tidak terlepas dengan media sosial kayak apa YouTube, Instagram, Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Hmm. Enggak apa namanya tuh, tulisan-tulisan itu seakan-akan merepresentasikan diri kita Hmm. sendiri gitu. Kita tuh berkata, apalah seharusnya kita tuh memberikan perkataan yang baik gitu, perkataan yang baik, baik itu secara tulisan dan secara lisan gitu. Karena kita tuh pastinya sebagai manusia kan namanya makhluk sosial, tidak terlepas dari orang lain juga gitu. Iya Betul. kan, kita perlu apa, dari kecil kan kita dibantu orang lain juga oleh orang tua gitu kan. Hmm. Walaupun nanti di kehidupan masyarakat, di kehidupan sosial kita tidak terlepas dari apa, dari kolaborasi dengan orang lain gitu. Hmm. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menjaga lisan. Wow. Berarti memang sangat penting menjaga lisan. Bahkan saya pernah membaca daripada komenan seseorang yang tidak beragama Islam nih. Dia mengatakan bahwa boleh nggak dari golongan kami, yang mana mereka itu golongan orang Nasrani itu mengatakan boleh meminjam kalimat, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, karena menurut mereka orang Islam sekarang sudah jarang menggunakan kata-kata itu ketika melihat suatu hal yang sangat luar biasa kan. Kalau memang dianjurkan Masya Allah dan sebagainya, Hmm. ini mengucapkan kalimat-kalimat yang anjay gitu kan, kayak kalimat-kalimat yang begitu mulia di agama Islam pun sudah jarang digunakan oleh anak-anak muda pada zaman sekarang ini. Dan bahkan sampai disenggol oleh salah agama sebelah yang mengatakan boleh nggak kami minjem kalimat itu, soalnya orang Islam tidak pernah akan menggunakan kalimat itu lagi sepertinya dilihat-lihat sekarang. Wah, itu kan merupakan suatu kesedihan yang sangat luar biasa kan, bahwa Hmm. wah, lagi-lagi media sosial ini mempengaruhi besar terhadap lisan kita. Bahkan fitnah itu kan bukan hanya lewat apa namanya, perkataan saja, bahkan lewat ketikan gin sudah termasuk bisa terjadi fitnah. Hmm. Eh, dan saya minta pendapat saudara nih, mengapa lisan ini selain penting karena interaksi sosial, apakah bisa membentuk daripada kepribadian seseorang? Ya memang sangat penting bagi kita untuk mengetahui hal itu. Di mana lisan sendiri itu memang bisa lah membentuk kepribadian Hmm. seseorang. Karena kepribadian seseorang tuh biasanya diukur salah satunya dengan cara bicara gitu. Hmm. Dia tuh sadar atau tidak sadar gitu kan. Kalau misalkan dia tuh akan terkadang ketika kita tuh berbicara gitu kan, kita tuh secara tidak sadar menyampaikan hal itu. Hmm. Nah, ketika dia tidak sadar menyampaikan hal itu, ketika tidak ada kepikiran lah atau latar lain, berarti itu salah satunya menunjukkan karakter dia sendiri. Oh. Dia tuh tidak sadar membilang kata tadi anjay dan sebagainya. Dan Tuh dia tuh sebagainya. salah satu karakternya dia memang suka bilang itu karena dia tuh Hmm. secara tidak sadar deh. Dia tuh tidak memikirkan lagi apa, tidak berpikir lah hendak mengeluarkan kata itu tadi, tiba-tiba muncul aja sendiri gitu. Nah, Dia tuh spontan ya. ya spontan gitu, jadi udah menunjukkan karakternya kan. Oh. Ya sih, memang kalau ingin melihat kepribadian seseorang, lihat bagaimana dia berbicara atau mengeluarkan kata-kata dalam lisannya. Memang benar sih, lidah lebih tajam daripada pedang. Karena kalau kita sudah menyakiti hati seseorang, maka susah untuk apa namanya, memberikan obatnya atau memaafkannya. Ah, bahasan kita terakhir nih tadi berkaitan tentang lisan, bahwa ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain dan Tuhan, katanya ada statement mengatakan lebih berat meminta maaf kepada sesama manusia. Nah, menurut saudara kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal kan manusia ini sama-sama makhluk hidup nih, kita sama-sama makan nasi dan sebagainya. Sedangkan kepada Tuhan mungkin lebih nyaman karena Allah bersifat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Nah, menurut saudara mengapa statement itu zaman sekarang ini seperti iya ya, kayaknya ini benar. Nah,
Ya, karena, seperti kita tahu sendiri bahwa ya bagi Allah sendiri memang benar itu Hmm. bahwa, menjaga perasaan manusia lain tuh lebih sulit gitu loh Hmm. dibandingkan menjaga perasaan Tuhan. Iya. Karena, sebagai contoh aja ketika bermaksiat, seorang bermaksiat kepada Tuhan, misalkan makan babi lah, ke dalam Hmm. Islam kan dilarang makan babi. Dia tuh cara untuk, menjaga perasaan Tuhan gitu kan tinggal, taubatan nasuha dan, tidak mengulanginya lagi gitu kan. Hmm. Otomatis gitu lah, insyaallah lah, Insya Allah insyaallah Allah akan, menghapus memaafkannya lah, memaafkan. mengampuni dosanya jika betul-betul tobat. Nah, sementara jika itu terjadi pada manusia itu sangat sulit. Hmm. Misalkan, mencuri lah, mencuri gitu. Nah. Ya mencuri kan kalau misalkan kita mencuri mencuri dari orang, misalnya mencuri dari orang lain, mungkinlah kita tuh akan ditangkap lah gitu, Hmm. anggaplah. Lalu disuruh dikembalikanlah, hasil curiannya tadi kepada orang lain tuh. Ya kan memang, hasil curiannya sudah Kembalikan. dikembalikan, tetapi belum tentu orang tersebut tuh mau memaafkan gitu nah. Hmm. Karena ya beda sendiri gitu antara perasaan manusia dengan perasaan Tuhan gitu. Oh. Jadi Gitu. memang manusia ini kita harus memahami nih kriteria daripada orang-orang di sekitar kita, karena memang kita adalah makhluk sosial dan makhluk yang tidak bisa lepas daripada interaksi sesama manusia, bahkan makhluk hidup lainnya. Mungkin itu aja podcast singkat pada hari ini yang membahas tadi daripada ilmu, akidah, kemudian bahayanya AI atau bagaimana kita dalam menerapkan penggunaan AI, kemudian bagaimana pentingnya terhadap kita harus melek terhadap permasalahan yang sering terjadi pada saat ini, yaitu tutur kata atau postingan-postingan atau komentar-komentar yang kita uh, kirim, yang kita share sejauh mungkin. Bagaimana cara kita menjaga lisan kita, baik dari perkataan maupun dalam ketikan media sosial. Kemudian terakhir tadi, bagaimana kita menjaga perasaan atau apa namanya, urgensi daripada ketika kita memiliki kesalahan kepada manusia dan kepada Tuhan tuh malah lebih sulit kepada manusia. Mungkin saudara sendiri ada mau memberikan kesimpulan mengenai pembahasan materi kita tadi itu? Mungkin perkataan kata-kata terakhir lah, Nah. mungkin beberapa kalimat terakhir. Kan kita udah dari awal tuh bahas, ilmu akidah lah salah satunya kan beriman dengan pasti. Ketika kita tuh meyakini bahwa ada keberadaan Tuhan gitu, Hmm. kita meyakini ada keberadaan Tuhan, kita tuh meyakini juga ada yang mengawasi gitu, Hmm. ada yang mengawasi diri kita sendiri. Di mana seharusnya ketika kita tuh merasa ada yang mengawasi, harusnya membentuk rasa malu lah gitu. Hmm. Ya meskipun kita tuh tidak mendapatkan konsekuensi langsung dari Tuhan ketika berbuat maksiat, Hmm. kita tuh harus membentuk rasa malu. Karena kan ada hari akhir loh, hari Nah. akhir, hari dimana segala hal itu dipertanggungjawabkan. Nah ketika kita tuh membentuk rasa malu lah, rasa takut kepada Tuhan, kita tuh dan yakini adanya hari pembalasan, kita tuh bisa lebih beramal lagi, lebih membangun diri menjadi lebih baik lagi, tidak berkata-kata yang tidak baik lah dan Hmm. sebagainya. Karena kita tuh merasa ada yang mengawasi gitu nah. Bahkan ketika kita sendirian gitu, kada ada orang lain sekitar Hmm. kita tuh hanya sendirian gitu di kamar kah di rumah atau dan sebagainya. Kita tuh merasa ada yang mengawasi sehingga eh, apa segala amal perbuatan kita walau kita sendirian kita tuh bisa lah untuk menjadi lebih baik lagi, berbuat baik eh, kembali. Oke, terima kasih saudara pada kesimpulannya. Saya juga memberikan sedikit kesimpulan daripada materi ini, bahwa di zaman sekarang ini kita usahakan bersama-sama, kita rangkul bersama-sama bahwa jangan pernah nilai-nilai Islam hilang dalam perkembangan zaman. Semaju apapun teknologi, semaju apapun perkembangan zaman di zaman sekarang ini, ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu keimanan jangan pernah hilang, apalagi di dalam diri atau jiwa daripada anak-anak muda pada saat ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan berdua untuk tugas singkat podcast kali ini. Saya Ahmad Vito Saputra dan Muhammad Arif Budiman mohon maaf apabila ada kesalahan ketika penyampaian dan lain sebagainya. Kita akhiri bareng-bareng, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.